Oke, untuk kisi-kisi UAS ada dua bagian soal. Ya, ada dua bagian. Bagian pertama adalah soal true false, sebagaimana kuis kita ya. Bagaimana kuis kita true false, begitu juga dengan soal UAS. Soalnya true false ada 10 soal dengan bobot 20%. Ya. Soal true false ada 10 soal, bobotnya 20%. Kemudian bagian kedua ada 4 soal, ini esai atau uraian. Ya, 4 soal uraian ini bobotnya adalah 80%. Bobotnya 80%. Oke. Untuk soal true false, teman-teman bisa recap lagi, bisa pelajari lagi dari hasil kuis yang sudah dikerjakan, karena saya ambil 10 soal dari kuis yang teman-teman kerjakan. Kemudian untuk bagian 2 ini ada 4 soal yang isinya adalah pengembangan dari pertanyaan forum. Ya, jadi mayoritas akan mirip-mirip pertanyaan forum, ya hanya saja dikembangkan ya dari soal yang ada di forum. Oke, untuk soal pertama saya ambil dari chapter atau bab keempat mengenai visi misi perusahaan. Saya cek dulu soalnya. Oke, mengenai visi dan misi ini minta diberikan contoh ya, visi dan misi di perusahaan tempat bekerja ataupun perusahaan publik ataupun perusahaan yang teman-teman ketahui yang dinilai unik, yang memiliki distintif atau kelangkaan atau keunikan jika dibandingkan ya dengan perusahaan lain di industri sejenis. Jadi bobot yang akan teman-teman capai adalah yang perusahaannya atau visi misinya adalah yang unik, yang mencerminkan industrinya gitu. Jadi kita dari baca visi dan misinya kita sudah bisa nebak industrinya apa dan juga ada keunikan apa nih yang perusahaan industri sejenis nggak ada. Oke, saya masuk ke teori sebentar ya mengenai visi dan misi perusahaan. Saya ingatkan kembali bahwasanya visi adalah who we want to become atau akan seperti apa kita di masa depan. Jadi visi identik dengan tujuan perusahaan dalam konteks ini ya dalam jangka panjang ya. Dalam jangka panjang. Kemudian penetapan visi perusahaan sangat dipengaruhi situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal, beragam kepentingan stakeholders yang mengelilingi perusahaan kita, ya, evolusi dan juga dinamika bisnis yang digeluti organisasi, serta aspirasi pendiri organisasi atau perusahaan, di mana visi dan misi ini juga secara umum bisa diganti ya, atau reviewable juga gitu, dapat beberapa dekade bisa diganti, bisa diperbarui tadi mengikuti kondisi di sekitar ya, baik di lingkungan internalnya maupun di lingkungan eksternal perusahaan. Sehingga visi dan misi adalah satu hal yang dinamis, yang tentunya ini juga sebagai salah satu identitas ya dari satu perusahaan. Kemudian kalau bedanya dengan misi, ya misi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup, yang di dalam misi simpelnya adalah hal-hal apa yang kita bisa lakukan, kontribusikan ya yang apa yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Jadi misi hal-hal apa saja yang kita lakukan untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Pernyataan misi disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Ada cirinya di situ, ada identitinya di situ, mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Oke, ada beberapa contoh visi dan misi perusahaan yang ternyata sampai sekarang grupnya juga masih kita kenal. Ada yang sudah melewati beberapa dekade bahkan ratusan tahun ya, seperti Citicorp, P&G, Amex, Johnson & Johnson, Merck, GE, 3M, Ford, IBM, Boeing, Walt Disney, Motorola, HP, Sony, Walmart, dan lain sebagainya. Nah, salah satu di antara rahasianya adalah ada core values di situ, ada nilai-nilai inti yang dimiliki, yang ini abadi, universal, strategis, di mana di dalamnya ada berbagai macam unsur yang umumnya terdapat ya dalam core values perusahaan. Ada integritas atau masalah kejujuran, kemudian ada menghargai sesama, ada trust di dalamnya, kemudian ada semangat melayani, mengenai services, kemudian mengenai rendah hati, responsibility, tanggung jawab, inisiatif, adil, inovasi, dan kebersamaan. Ya, biasanya dari core values ini dikembangkan menjadi visi dan misi perusahaan dan juga menjadi satu rangkaian budaya perusahaan yang unik ya. Dan menurut penelitian dari Etty Kearney bahwasanya keunggulan distintif atau keunggulan kompetitif satu perusahaan dari visi, misi, dan budaya perusahaan itu baru bisa disusul oleh pesaingnya dengan waktu minimal 7 tahun. Jadi kalau kita perusahaan ya, kita sebagai perusahaan atau organisasi yang ingin unggul di antara kompetitor lainnya gitu ya, mungkin sumber daya kita terbatas,
mungkin modal kita terbatas, size kita, market cap kita terbatas. Nah, kita bisa unggul salah satunya dengan visi dan misi, karena ini yang sulit ya untuk disusul oleh pesaing gitu ya. Oke, ini ada beberapa contoh visi dan misi perusahaan besar ya. Ada GE, ada Microsoft, ada Southwest Airlines, ada P&G, ada Starbucks, ada Unilever ya. Dan kalau kita lihat ya, masing-masing visi dari perusahaan ini ada kata kunci ya, ada kata kunci ataupun ada keyword yang harus kita bold gitu ya. Ya misalkan GE ada different things to different people. Kemudian di Microsoft misalkan ada help people ya, ada help people ya, di setelahnya baru bisnis. Kemudian Southwest Airlines misalkan dedication to the highest quality ya, quality. Nah, ini mencerminkan juga dengan industrinya ya, highest quality of customer service ya. Kemudian P&G ada the best consumer products and services. Kemudian Starbucks ada the finest coffee in the world. Kemudian Unilever to add vitality to life. Nah, masing-masing perusahaan besar ya ada keyword unik yang mencerminkan tidak hanya core bisnisnya, tapi juga distintif ataupun kelangkaan ataupun keunikan dibandingkan dengan pesaingnya. Oke, ini adalah contoh beberapa visi dari perusahaan lokal, perusahaan dalam negeri. Ada Bank Mandiri, Bank Permata, Bank Muamalat, BNI, Gramedia, dan Sarana Pembangunan Jaya. Masing-masing punya ciri ya. Misalkan di sini saya ambil ya, Bank Muamalat ada yang perlu dibold adalah dominan di pasar spiritual, yang ini mungkin mencerminkan kondisi pasar keuangan syariah gitu ya, spiritualnya. Kemudian tapi tetap dikagumi di pasar rasional, jadi dia berusaha menjembatani antara market atau konsumen yang masih berpikir secara rasional dan pasar yang pola pikirnya juga emosional. Nah, mereka mencoba soft gitu ya, ingin masuk ke pasar spiritual, tapi juga tetap mengambil market captive dari pasar rasional. Oke, Bank Permata ada fokusnya di UMKM consumer, ya. Bank Mandiri dengan visi simpelnya, kemudian ada BNI dan juga media mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa, ya, dan lain sebagainya. Nah, visi yang baik berapa saya ambil dari beberapa literatur. Yang pertama, imaginable atau dapat dibayangkan, jadi namanya tujuan gitu ya, atau hal yang ingin kita capai dalam jangka panjang. Nah, ini harus bisa dibayangkan, jadi artinya tidak terlalu abstrak gitu ya. Ada hal-hal yang real yang bisa kita memang capai. Ini juga terkait dengan poin ketiga, yaitu visible, artinya realistis dan achievable ya, dapat dicapai. Nah, jadi misalkan visinya ingin menjadi bank terkemuka, bank syariah terkemuka 10 besar dunia gitu ya, 10 besar dunia. Nah, sedangkan kondisinya mungkin di pasar nasional aja masih 10 besar belum sampai gitu. Nah, tapi jangan juga terlalu jauh ya, buat yang realistis dan juga dapat dicapai. Kemudian visi yang baik juga desirable atau menarik perhatian, banyak keyword unik. Tadi ada beberapa perusahaan global, mereka mencantumkan beberapa keyword yang unik, yang tidak biasa. Kemudian fokus ya, singkat dan juga jelas maksudnya. Oke, kemudian fleksibel artinya aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan ya. Jadi nggak gampang juga sedikit-sedikit diganti visi gitu ya. Artinya cari yang jelas, tadi imaginable, visible, dapat dicapai, dan juga agak normatif juga gitu ya. Walaupun jelas ya, tapi harus bisa normatif, artinya harus mengambil keumuman juga, sehingga nggak setiap 2 tahun atau bahkan setahun sekali itu ganti visi karena lingkungan berubah gitu ya. Itu nggak bagus juga. Oke, kemudian communicable ya, artinya dapat mudah dipahami bahasanya. Oke, itu soal pertama. Kemudian soal kedua, lihat di chapter atau di materi ke-6. Oke. Mengenai lingkungan eksternal. Oke, jadi dalam menganalisis lingkungan eksternal perusahaan, ya, di mana perusahaan itu dikelilingi ya oleh kondisi lingkungan, baik internal perusahaan sendiri, ya, baik modalnya maupun karyawannya gitu ya, maupun kondisi eksternalnya, ya, ada sosioekonominya, ada politiknya,
ada teknologi, ya, ada pesaing, ada supplier dan lain sebagainya. Oke, secara definitif bahwasanya perusahaan perlu melakukan analisis terhadap seluruh data dan informasi lingkungan eksternal melalui 4 bagian proses, atau tahapannya dalam menganalisis lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama pemindaian atau scanning. Ya, ini adalah mengidentifikasi sinyal awal terhadap perubahan dan tren lingkungan. Kita harus sudah bisa merasa-rasa gitu ya akan adanya perubahan ataupun juga tren lingkungan yang barangkali akan mempengaruhi usaha ataupun bisnis satu perusahaan atau organisasi. Oke, setelah pemindaian kita pantau, ini mendeteksi arti sebenarnya melalui pengamatan secara terus-menerus terhadap perubahan dan tren lingkungan. Ya, kalau tadi kita sudah dapat point of view-nya mengenai satu perubahan dan juga tren lingkungan yang berubah. Nah, ini juga setelahnya kita harus pantau perubahan dan tren lingkungan tadi. Gitu ya. Setelahnya kita perakiraan atau membuat proyeksi untuk mengantisipasi perubahan dan tren melalui pemantauan yang dilakukan sebelumnya. Jadi kita harus juga setelahnya membuat proyeksi, membuat beberapa planning kira-kira kalau skenario ya, beberapa skenario. Kalau yang terjadi A kita harus ngapain, ya kalau skenario B yang terjadi seperti ini kita harus ngapain, pos keuangan mana yang harus dijaga, ya customer mana yang harus kita grab, supplier mana yang harus kita efisiensikan, ya pembayarannya mungkin dijaga, ya diperpanjang ataupun minta diskon dan sebagainya. Ya, nah setelah kita buat proyeksi tadi dengan beberapa asumsi ataupun skenario, kemudian langkah selanjutnya adalah assessment atau penilaian, ya. Menentukan waktu dan pentingnya perubahan dan tren lingkungan tadi untuk strategi perusahaan dan manajemennya. Ya, atau dalam hal ini kita menilai sekaligus mengambil action apa yang kita ambil dari beberapa skenario yang ada. Oke, analisis lingkungan eksternal perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya yang di dalam modul. Nah, teman-teman diminta untuk memberikan contohnya ya, memberikan contoh atas masing-masing segmen ini ya yang sedang booming. Dia diminta untuk memberikan contoh. Ya. Nah, sebenarnya di modul juga itu sudah ada contohnya ya, tapi cari contoh lain ya selain di modul yang lebih konteksnya kekinian ataupun konteksnya di tempat teman-teman kerja yang benar-benar mungkin industri dan perusahaannya teman-teman kuasai ya, sehingga bobotnya akan jauh lebih baik, lebih besar ya. Ada berapa kondisi ya di eksternal perusahaan. Pertama demografis, kedua ekonomi, ketiga politik, hukum, keempat sosiokultural, kelima teknologi, keenam global, dan ketujuh lingkungan fisik. Demografis identik ya atau berkaitan dengan ukuran populasi, struktur usia, distribusi geografis, bahkan campuran etnis dan juga distribusi pendapatan. Ya, nah ini adalah teman-teman bisa ambil salah satu dari determinants atau salah satu indikator yang ada di dalam demografis ini. Oke, kemudian ekonomi, ya ini banyak perusahaan berusaha dan memilih untuk bersaing di ekonomi yang relatif stabil dengan potensi pertumbuhan yang kuat. Jadi penting juga bagi perusahaan menilai lingkungan eksternalnya, ya karena kaidahnya kalau bisnis ya lagi atau kondisi ekonomi lagi bagus gitu ya, lagi boom kondisi ekonominya, nah maka di situ waktu-waktu perusahaan ataupun organisasi untuk ekspansi gitu ya. Tapi sebaliknya kalau kondisi resesi ya kan ataupun digadang-gadang bakal krisis lagi, nah itu di mana waktu-waktu perusahaan atau organisasi hanya bisa atau bisa ya hanya sebagai maintain the business ya, wait and see, lihat-lihat sambil lihat potensi peluang yang bisa dimaksimalkan. Ya walaupun ada beberapa kondisi di mana industri ataupun perusahaan yang dia tumbuh secara eksponensial di tengah pandemi kemarin ya atau di tengah resesi ya, ada juga industri yang booming gitu ya, seperti kesehatan gitu ya ataupun industri yang kaitan dengan teknologi kemarin misalkan ya. Nah cuma ini sedikit ini ya anomali ataupun tidak terstruktur gitu ya, tidak diprediksi. Oke, kemudian segmen berikutnya ada politik dan hukum, di mana perusahaan ya dalam hal ini juga harus mempelajari kondisi politik dan hukum di satu negara, baik di dalam negeri atau bahkan di bisnis di luar negeri kalau perusahaannya skalanya adalah perusahaan internasional. Misalkan adalah kondisi pemilu, biasanya masa pemilu, masa-masa wait and see juga nih bagi perusahaan ya, termasuk saya di industri perbankan syariah juga sama ya, harus ada kalanya kita hati-hati gitu ya, ada pemilu, ada permintaan misalkan ya, ada permintaan kredit dalam jumlah besar,
ownernya atau UBO-nya, beneficiary ownernya siapa, itu kita harus jelas juga, karena banyak dana-dana yang digunakan ya dana tak bertuan gitu ya, digunakan untuk hal-hal yang menyimpang dari semestinya. Nah, ada juga satu kasus di mana ada satu perusahaan holding company di Sri Lanka basisnya, tapi dia punya bisnis di Malaysia dan juga di Indonesia gitu ya. Nah, perusahaan ini sudah established cukup lama, sudah cukup mapan di industrinya, secara market cap juga tinggi, baik di Malaysia, di Indonesia maupun di Sri Lanka sendiri itu bisnisnya sudah mapan, sudah bagus gitu ya. Nah, tapi perusahaan ini mulai goyah, atau bahkan bisa dibilang mereka harus divestasi atau jual sebagian aset-aset yang idle atau bahkan aset yang masih produktif juga dijual, karena untuk memutar cash flow-nya kembali, karena ada kesulitan cash flow. Nah, cukup aneh di kondisi yang perusahaan sudah mapan, sudah besar gitu ya size-nya. Nah, tiba-tiba rugi dan harus menjual aset ya, usut punya usut. Ternyata di negara asalnya Sri Lanka, perusahaan ini ikut membiayai satu pemilihan presiden gitu ya, danai pemilihan presiden, dan yang didanai atau didukung kebetulan kalah. Nah, jadi dampaknya cukup multiplier, ada multiplier efeknya kemana-mana, jadi kondisi bisnisnya, bahkan sampai kita di Indonesia pun jadi tahu penyebabnya. Nah, artinya pelajaran yang diambil, kita juga harus berhati-hati mempelajari atau bahkan ketika ingin ya mengintervensi dari sisi perusahaan, dari sisi politik ataupun hukum. Oke, kemudian sosiokultural ini berhubungan dengan sikap dan nilai-nilai budaya masyarakat di sebuah negara, di mana perusahaan yang sukses harus memiliki kesadaran tentunya ya terhadap perubahan yang akan terjadi di masyarakat dan budaya, di mana mereka akan bersaing. Tentunya sekarang consumer behavior atau perilaku konsumen cepat berubah, belum lagi setiap negara tadi, setiap demografi tadi terdiri dari etnis yang berbeda, dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, perilaku yang berbeda, maka perlu menjadi perhatian bagi satu perusahaan ya ketika ingin ekspansi ataupun sudah existing ya bisnis di negara atau di kondisi tersebut ya, karena sosiokultural, keadaan sosial dan budaya masyarakat ini juga menentukan ya kebijakan dan kondisi perusahaan ke depan. Oke, lanjut tentunya teknologi ya, kemarin kita sudah banyak belajar dari pandemi, harus segera switch, harus segera bisnis, harus segera punya pipa pemasaran baru, ya kan? Kita harus juga mengikuti perkembangan teknologi, mempelajari, tentunya juga untuk menciptakan ya nilai tambah, added value kepada konsumen, dan untuk mengantisipasi perubahan tren di masa akan datang. Jadi kita udah siap ya ketika ada perubahan teknologi, kita nggak kaget dan kita masih bisa dapat revenue stream yang bisa ini ya, yang bisa kita dapatkan dari adaptasi terhadap teknologi. Kemudian segmen global, ya ini kompetitor di pasar global juga sangat banyak, karena hampir semua perusahaan segala penjulurnya akan masuk ke pasar tersebut. Dan masing-masing perusahaan akan terus melakukan yang terbaik agar dapat bersaing di pasar tersebut untuk memberikan yang terbaik juga kepada konsumennya. Apalagi sekarang kita ataupun negara-negara mengusung konsep free trade, perdagangan bebas, apalagi bagi negara berkembang ataupun negara ketiga gitu ya. Nah, kita harus juga waspada gitu ya. Dalam arti kita harus berbenah, kita harus upskilling, ya menaikkan kemampuan kita untuk bersaing di kondisi pasar-pasar bebas ini. Karena sekarang pasar sudah sangat terbuka gitu ya, persaingan sangat terbuka, belum lagi mungkin kita sebagai pendatang baru modal terbatas ya, dari sisi SDM terbatas, kemudian tadi modalnya terbatas, sudah gitu dapat cost of capitalnya misalkan atau bunganya mahal, sedangkan pesaing kita perusahaan global ya uang di luar itu bisa dapat suku bunga yang murah ya, belum lagi hal-hal lainnya yang terkait dengan perdagangan bebas. Oke, lingkungan fisik juga mempengaruhi adanya perubahan terhadap ekologi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Nah, sekarang lagi booming atau sedang digalakkan mengenai green management gitu ya, praktek manajemen yang berbasis keramahan lingkungan, di mana bisnis idealnya tidak hanya memperhatikan masalah keuntungan dari aspek finansial, tapi juga people-nya harus diperhatikan, masyarakat harus diperhatikan, dan juga lingkungan yang banyak disoroti gitu ya. Sudah banyak dirusak, sudah banyak sumber daya yang terpakai karena adanya pemanfaatan teknologi juga, sehingga sumber daya bisa lebih cepat habis, dan akhirnya
lingkungan fisik ini juga menjadi salah satu pertimbangan gitu ya, apa yang mempengaruhi perusahaan dari lingkungan eksternal. Karena sekarang bisnis harus memperhatikan ESG ya, lagi cukup booming ESG, yaitu environment, sosial, dan governance. Gitu ya, ESG. Jadi setiap perusahaan harus memenuhi kriteria atau checklist ini. Ya, bahkan kalau kasus di Indonesia gitu ya, OJK juga sudah mendorong praktik ramah lingkungan bagi perusahaan, dimulai dari perbankan dan juga perusahaan emiten atau perusahaan yang TBK gitu ya, dengan mengeluarkan POJK nomor 51 gitu. Artinya kalau perusahaan ataupun organisasi ingin dapat pendanaan atau dalam hal ini dapat kredit dari perbankan ataupun lembaga non bank gitu ya, nah mereka harus comply terhadap lingkungan ya dan tata kelola tadi ya, sehingga kalau yang misalkan perusahaan perkebunan atau industri kelapa sawit dia buka lahannya dengan cara membakar misalkan, nah tentu dia akan susah dapat akses pendanaan gitu ya. Nah maka sekarang harus praktek-praktek ramah lingkungan ini juga jadi salah satu tren yang menarik dipelajari, dan juga dalam konteks ini perlu kita waspadai, perlu kita pelajari dari sisi eksternal perusahaan. Oke, lanjut nomor 3, lihat di chapter atau pertemuan ke-7. Ini mengenai BCG Matrix, yang di mana Boston Consulting Group mengeluarkan yang namanya analisis portofolio, atau kita lebih familiar dengan istilah BCG Matrix. Ini adalah salah satu tools, salah satu alat bantu yang digunakan biasanya oleh holding company ataupun kantor pusat ya, untuk mengelola masing-masing unit bisnis. Jadi biasanya holding company punya banyak anak perusahaan gitu ya, banyak unit bisnis ya, untuk menganalisis atau untuk mengawasi masing-masing kinerja dari perusahaan, maka salah satu tools yang dipakai adalah BCG Matrix ini. Karena dianggap lini produk ataupun unit bisnis dalam hal ini anak-anak perusahaan yang lini usahanya atau industri macam-macam, ya, itu adalah satu portofolio investasi yang harus dikelola oleh top management ya, untuk menjamin pengembalian atas keuntungan yang telah diinvestasikan ke masing-masing unit bisnis tersebut. Ya, mungkin perusahaan ada satu holding company, dia besarnya dari satu industri terlebih dahulu, gitu ya, udah punya duit banyak, udah punya market cap yang bagus, kemudian sudah punya captive market juga yang bagus. Nah, mereka ekspansi ke industri lain, ke unit bisnis lain. Nah, tentunya unit bisnis yang baru tersebut, ya mereka ekspansi ke lini-lini industri tertentu, ini harus di monitor ya. Mungkin di fase awal mereka akan banyak butuh calangan ataupun istilahnya cost operan ya, banyak budget yang harus dikeluarkan, ya banyak harus ditalangi oleh holding company ataupun perusahaan yang sudah sehat gitu ya. Nah, diharapkan lama-lama dia bisa merangkak naik, bahkan yang akan menjadi tulang punggung daripada holding company tersebut atau grup usaha tersebut. Oke, ada 4 kotak ya di dalam BCG Matrix ini. Ya, pertama ada yang namanya bintang atau star, ya, kemudian ada sapi perah atau Kesko yang sering kita dengar ya, Kesko. Kemudian tanda tanya, question mark, dan juga anjing atau dog. Nah, ya, bintang ini ditandai dengan market growth rate yang tinggi dan juga pangsa pasarnya juga tinggi. Kemudian kalau sapi perah dia punya pangsa pasar yang tinggi ya, tapi pertumbuhan pasarnya rendah. Kemudian yang tanda tanya sebaliknya, dia punya market growth rate itu masih tinggi, masih tumbuh bisnisnya, industrinya, tapi pangsa pasarnya atau market share-nya masih kecil, ya ditandai dengan tanda tanya. Kemudian tier keempat ya, ada dilambangkan dengan anjing atau dog, atau sebagian menyebutnya sebagai hewan peliharaan. Dalam kuadran ini ditandai dengan market growth rate-nya tumbuhnya rendah, market share-nya juga rendah gitu ya, dua-duanya rendah. Oke, ini secara normatif kuadran bintang menjelaskan bahwa sebuah produk atau unit bisnis memiliki pangsa pasar yang dominan dan pertumbuhan yang cepat serta menghasilkan uang yang besar. Oke, produk yang dihasilkan tadi karena sudah tinggi, yang merupakan produk yang terkemuka yang diminati oleh pasar. Perusahaan akan banyak butuh investasi untuk mempertahankan posisi produk tersebut dan juga untuk mendukung pertumbuhan selanjutnya. Oke, ya, namun demikian lama-lama nih kalau setelah di kategori bintang dapat berubah menjadi kategori Kesko apabila mereka tetap ya, dapat mempertahankan keberhasilan produk hingga tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan. Jadi setelah mereka tumbuh, mereka growth, ya, mereka bisa maintain dengan kondisi yang sama as is, nah maka
lama-lama pertumbuhannya akan cenderung tetap gitu ya, cenderung tetap. Nah, maka bisa berubah ya, tadinya dari kuadran bintang menjadi turun menjadi kuadran cash flow ya, tetap menguntungkan tapi pertumbuhannya sudah mulai cenderung menurun ya, atau tetap sudah mature ya. Oke, kuadran berikutnya tanda tanya. Ini saya ingatkan kembali bahwasanya ya sebuah produk atau unit bisnis yang memiliki prospek tumbuh tinggi tapi pangsa pasarnya masih rendah gitu ya. Jadi dia masih mencoba untuk tumbuh gitu ya. Tapi ada sinyal di kuadran ini bahwasanya bisnisnya jalan gitu ya, karena pertumbuhannya ada ya, tapi karena tadi belum growth signifikan ya, apalagi mature belum sampai ke tahap itu ya, maka pangsa pasarnya atau market share-nya masih terbatas ya, masih rendah. Oke, pada umumnya pada fase ini atau kuadran ini juga lebih banyak biaya-biaya yang dikeluarkan ya, atau dengan kata lain masih rugi ataupun kalau untung masih sangat tipis. Oke, ini perlu garis bawahi karena proses pertumbuhannya dianggap pesat ya, ada peluang market growth-nya tinggi yang meningkat sehingga berpotensi untuk berubah menjadi bintang atau stars ya, masih mungkin gitu ya, karena tinggal dia kuat pertumbuhannya tadi ya, sehingga market share-nya terus terdorong gitu ya, terus naik. Oke, dalam kuadran ini manajemen perusahaan disarankan untuk tetap invest ya, terhadap produk ataupun unit bisnis di kuadran ini karena tadi memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dan prospek yang baik. Kemudian Sapipra menjelaskan bahwa sebuah produk atau unit bisnis merupakan pemimpin pasar yang menghasilkan uang atau pendapatan lebih banyak dengan biaya, artinya perusahaan sudah mendapat margin yang kompetitif ya, yang sudah cukup bagus marginnya, dan juga pangsa pasarnya sudah tinggi, jadi sudah mature di pasaran tuh, sudah terkenal ya brandnya atau perusahaannya sudah malang melintang gitu ya. Nah, tapi prospek pertumbuhan ke depan ini yang perlu dipertanyakan, cenderung stagnan atau turun ya. Atau kalau di kuadran product life cycle itu sudah mulai masuk ke kategori mature ya, menjelang decline gitu ya. Nah, pendapatan di kuadran cash flow ini biasanya dipakai untuk dipakai holding company untuk research and development produk-produk baru yang masih ada di kategori question mark tadi, yang perlu market share-nya perlu didobrak ya. Sudah tumbuh tapi market share-nya masih kecil. Nah, ini tadi yang produk lainnya sudah mulai kelihatan jalan gitu ya, tapi masih rugi. Nah, ini biasanya ditopang dari bisnis ataupun industri di kuadran cash flow ini ya. Biasanya juga dana di perusahaan atau industri yang masuk ke cash flow ini digunakan untuk bayar utang perusahaan ataupun bayar dividen kepada pemegang saham. Maka kalau di perusahaan teman-teman sudah pada kerja semua ya kebanyakan ya, dan juga di industri masing-masing sudah pengalaman, kita sering dengar istilah kantong kiri kantong kanan kan gitu ya. Perusahaan kelihatan rugi, bahkan ruginya 3 tahun berturut-turut gitu ya, tapi kok masih jalan gitu ya, masih bisa beroperasional gitu. Nah, ini disebut kantong kiri kantong kanan ya, walaupun profit loss-nya negatif atau rugi, tapi dia punya arus kas atau dia punya cash flow itu masih positif ya, entah dari pihak berelasi kah ya, atau dari ya, sister company atau dari pemegang saham kah, atau dari perbankan atau dari lembaga keuangan yang lainnya gitu ya. Yang jelas masih ada yang menopang hidupnya gitu ya, masih ada yang nanggung kerugian-kerugian tadi, negatif-negatif tadi ya, sehingga perusahaan masih bisa jalan. Nah, ini biasanya perusahaan cash flow menanggung sister company-nya, perusahaan adik-adiknya yang baru ya, untuk membayar hutang ataupun membayar dividen kepada pemegang saham. Oke, kuadran anjing atau dog ini jelaskan bahwasanya produk atau unit bisnis memiliki pangsa pasarnya rendah dan juga tingkat pertumbuhannya juga rendah. Jadi dua-duanya. Ya, produk dalam kategori ini biasanya keuntungannya sangat tipis atau bahkan umumnya rugi ya. Oke, pada kuadran ini produk ataupun perusahaan ya, ini menjadi beban, biasanya jadi beban, harus digendong oleh sister company lainnya ataupun holding company ya, baik dari sisi sumber daya waktu maupun apalagi sumber daya keuangan ya pastinya. Intinya secara umum sebagian besar sumber daya perusahaan ya terfokuskan pada perusahaan ataupun lini bisnis yang masuk ke kuadran anjing atau dog ini. Oke, unit bisnis atau produk yang telah berada kategori ini umumnya akan mengalami pengurangan kegiatan atau bahkan yang seperti tadi ya, kalau nggak kuat modalnya, sumber dayanya nggak punya, tidak jarang divestasi, dia nyerahnya, dia jual perusahaannya gitu ya.
Oke, jadi kalau kita hubungkan ya antara matriks BCG dengan teman-teman sudah tahu PLC ya, Product Life Cycle sudah belajar. Ya, kalau dihubungkan maka produk yang tanda tanya tadi atau question mark adalah fase-fase di mana perusahaan eh, ada dalam fase pengenalan atau introduction. Kemudian yang star atau bintang ini adalah fase-fase perusahaan growth. Kemudian yang Cashco atau sapi perah ini adalah perusahaan atau lini bisnis yang sudah maturity ya, yang sudah mapan. Dan yang dog ataupun anjing ini adalah memasuki tahapan decline ataupun penurunan. Nah, soal yang diberikan ini contoh ya. Contohnya misalkan pada Samsung ya, Samsung kita tahu dia produksi ada mesin cuci ya, ada HP, ada printer dan juga ada smartwatch. Nah, kita kategorikan mana yang sekiranya masuk dalam kuadran star, mana yang sapi perah, mana yang anjing dan juga mana yang tanda tanya. Ini contohnya pada Samsung. Nanti yang keluar produk lain ya, tapi sejenis. Oke, mungkin boleh jadi kalau kita kelompokkan, maka yang jadi star atau bintangnya adalah smartphone-nya, ya. Kemudian yang jadi Cashco adalah mesin cucinya ataupun produk elektronik lainnya. Ya dia sudah mature, sudah mapan, tapi pertumbuhannya banyak terhalangi ya, oleh pesaing-pesaing gitu ya, sehingga pertumbuhannya terbatas, tapi market share-nya sudah terlanjur tinggi, ya, sehingga masuk kuadran Cashco. Ya, kemudian smartwatch dia punya pertumbuhan sekarang tinggi, ya banyak yang pakai, tapi secara market share masih kalah dengan Apple Watch ataupun Xiaomi ataupun merek-merek smartwatch lainnya, sehingga kita kategorikan sebagai masuk ke dalam kuadran question atau tanda tanya. Oke, kemudian yang printer kita kategorikan sebagai dog ataupun anjing atau hewan peliharaan, di mana ya dalam kondisi realnya printer merek Samsung ini sudah diakuisisi ya, sudah diakuisisi oleh HP ya, karena market growth-nya rendah, begitu juga market share-nya masih rendah karena memang bukan di bidangnya. Untuk industri printer ada merek-merek tertentu yang memang spesialis di bidangnya ya, sehingga market share-nya tergerus atau sangat kecil dan juga market growth-nya tertahan ya, sehingga dia harus divestasi, harus dijual kepada HP, nilainya kurang lebih $1 miliar ya pada tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, dengan kondisi tersebut, pertimbangan tersebut, ya maka kita kategorikan printer Samsung ini sebagai kategori dog ataupun anjing atau hewan peliharaan, sehingga ya masing-masing dalam kita menentukan ya produk ini ya masuk ke kuadran yang mana, itu ada pertimbangannya, jadi atau disertai dengan alasan yang jelas gitu ya. Oke. Soal terakhir, soal nomor 4 ya ada di chapter atau di pertemuan ke-8, di mana soalnya adalah diminta memberikan contoh dari strategi aliansi ini, ya, baik yang contoh yang dinilai berhasil maupun yang gagal. Jadi dua-duanya ya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Oke, ada beberapa tipe dalam kita beraliansi ya, bekerja sama dengan perusahaan ataupun organisasi lain. Yang pertama ada yang disebut dengan mutual service konsorsia atau kita biasa kenal dengan istilah konsorsium. Ya, nah konsorsium ini kita udah pada tahu lah ya, kemitraan antara perusahaan-perusahaan yang memiliki industri yang hampir sama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ya, dengan tidak mengeluarkan biaya pengembangan yang besar. Ya, biasanya jadi usaha-usaha yang perlu konsorsium ini biasanya yang biaya investasinya atau capital expenditure-nya itu besar, ya size modalnya besar. Ya, contoh misalkan jalan tol dia biasanya konsorsium, ada operatornya, ya kan, ada kontraktornya, gitu ya, dan ada pihak-pihak yang saling mendukung di dalam industri tersebut. Ya, nah ini yang disebut dengan konsorsium. Biasanya juga dinaungi dengan perjanjian tertentu gitu ya. Oke, ini disebut dengan konsorsium. Tapi masing-masing perusahaan tetap berdiri dengan entitasnya masing-masing. Gitu ya. Oke, nah salah satu tujuannya adalah karena tadi biayanya besar sehingga dinilai lebih ringan gitu ya, lebih ringan, tidak perlu keluar biaya capex ataupun biaya pengembangan yang besar karena patungan tadi dan karena masing-masing perusahaan sudah punya kemampuan inti yang memadai di bidangnya gitu, sehingga sumber dayanya lebih efisien. Oke, kemudian tipe aliansi yang kedua yaitu usaha patungan atau joint venture. Ini teman-teman juga sudah familiar dengan istilahnya secara definisi.
Ini adalah kegiatan usaha kooperatif yang dibentuk oleh dua organisasi atau lebih secara terpisah dengan tujuan strategis yang akan menghasilkan sebuah entitas bisnis baru yang independen, mengalokasikan kepemilikan, tanggung jawab operasional, dan risiko keuangan dari entitas itu sendiri ya. Nah, umumnya dalam joint venture ini ada dua perusahaan ya, misalkan dari dua grup yang berbeda, itu melakukan usaha patungan atau joint venture dengan membentuk satu entitas baru, satu nama baru ya, yang itu dimiliki bersama ya, sehingga alokasi kepemilikannya bersama, tanggung jawabnya bersama, dan risiko keuangan dan risiko lainnya juga ditanggung bersama gitu ya. Contohnya ketika misalkan Ciputra Group ya, ketika bangun properti di London gitu ya, nah mereka joint venture ya, mereka gabungan usaha patungan dengan perusahaan properti lokal di sana gitu ya, membentuk satu entitas bisnis baru yang untuk membangun properti di London. Okay. Atau yang lainnya lah, banyak contoh yang lebih simpel. Oke, kemudian ada licensing arrangement atau pengaturan perizinan. Kita juga sudah tidak asing dengan istilah licensing, di mana ini kesepakatan yang perusahaan memiliki izin dengan nama merek yang terkenal, dia akan memberikan sebagian haknya kepada perusahaan lain di negara lain untuk menggunakan, memproduksi, ya bahkan menjual satu produk dengan merek dagang tersebut. Ya, contoh yang gampang atau yang banyak, KFC, Pizza Hut, McD, AW, dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh licensing arrangement gitu ya. Dia boleh memakai license atau merek dagang dari brand negara asal dipakai di dalam negeri ya, dengan standar tertentu yang sudah ditentukan. Oke, tipe aliansi berikutnya ada kemitraan dengan rantai nilai atau value chain partnership ya, di mana dalam aliansi ini ya, aliansi yang kuat dan dekat di mana satu perusahaan atau unit membentuk pengaturan jangka panjang dengan pemasok atau distributor utama mereka untuk mendapatkan keuntungan bersama. Jadi pada intinya value chain partnership ini adalah kerjasama biasa ya, satu perusahaan dengan supplier ya, dengan vendor ya, ataupun dengan supplier yang dinaungi dengan kontrak kerjasama biasanya. Umumnya juga kontraknya jangka panjang. Jadi dalam konteks aliansi value chain partnership ini tidak ada penggabungan umumnya ya, tidak ada penggabungan entitas ya, ataupun organisasi, biasanya masing-masing berdiri sendiri ya, hanya dengan kata lain ini bermitra gitu ya. Ada perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit gitu misalkan ya. Untuk menghasilkan minyak kelapa sawit dibutuhkan suplai tandan buah segarnya, buah-buah sawit tadi. Nah, mereka bermitra baik dengan perusahaan perkebunannya maupun koperasi-koperasi ataupun petani yang mewadahi petani-petani kelapa sawit itu. Ini yang disebut dengan value chain partnership. Oke, teman-teman diminta ya untuk memberikan contoh mana yang tipe aliansi mana yang case di mana perusahaan tersebut berhasil dengan konsorsium kah ya, dengan joint venture kah, dengan licensing ataupun dengan value chain partnership ya, maupun contoh yang gagal. Oke. Demikian ya kisi-kisi untuk UAS kita. Apabila ada yang ditanyakan ya, ataupun